Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Beni Asyidik dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Matematika semester 4, kelas E, UIN Raden Inten Lampung. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang ekosistem di mata kuliah Pendidikan Lingkungan dengan dosen pengampunya adalah Bapak Asep Yusuf Hamdani MPD. Tujuan pembelajaran dalam materi ini adalah yang pertama, mengetahui pengertian ekosistem. 2. Mengetahui komponen penyusun ekosistem. Materi yang pertama yaitu pengertian ekosistem. Pengertian ekosistem adalah hubungan timbal balik antara unsur-unsur hayati dengan non-hayati yang membentuk sistem ekologi dan tingkatan organisasi kehidupan yang mencakup organisme dan lingkungan tak hidup, di mana kedua komponen tersebut saling mempengaruhi dan berinteraksi. Selanjutnya yaitu komponen penyusun ekosistem. Komponen ekosistem merupakan bagian dari suatu ekosistem yang menyusun ekosistem ini sendiri sehingga terbentuk sebuah ekosistem. Komponen dalam ekosistem kemudian dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu komponen hidup dan komponen tak hidup. Setiap komponen memiliki anggota yang berbeda-beda pula. Komponen penyusun ekosistem dibagi menjadi dua. Yang pertama, komponen biotik, yang artinya hidup. Komponen biotik pada suatu ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri, sebab ekosistem tak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Keberadaan makhluk hidup kemudian membentuk suatu rantai makanan dalam suatu ekosistem. Beberapa contoh dari komponen biotik yang ada di lingkungan sekitar kita antara lain. Yang pertama adalah organisme autotrof atau produsen. Disebut sebagai produsen karena organisme ini membuat makanannya sendiri. Bahkan ia membuat makanan bagi organisme lain yang tinggal di dalam ekosistem. Produsen kemudian akan membuat makanan dengan menyerap senyawa zat-zat anorganik yang akan dibuat menjadi senyawa organik melalui suatu proses yang dinamakan sebagai fotosintesis. Yang kedua adalah organisme heterotrof atau konsumen, memiliki sifat yang berbeda dengan organisme pertama. Organisme ini memperoleh makanan dari organisme autotrof atau produsen dan akan memakan sesama organisme heterotrof lainnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa organisme heterotrof adalah organisme yang menggunakan bahan-bahan organik dari organisme lain yang digunakan sebagai sumber energi dan makanannya. Sebagai contoh adalah manusia dan hewan. Ketiganya nanti dibagi lagi berdasarkan makanannya menjadi herbivora, karnivora, serta omnivora. Yang terakhir adalah pengurai atau dekomposer, merupakan golongan terakhir dari komponen biotik dalam sebuah ekosistem. Penguraian atau dekomposer ini adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup heterotrof atau autotrof yang telah mati.
Dengan kata lain, pengurai adalah organisme yang bekerja untuk merubah bahan organik dari organisme yang telah mati menjadi senyawa anorganik melalui suatu proses yang dinamakan dekomposisi. Pengurai atau dekomposer akan menduduki jabatan penting dalam suatu rantai makanan di bumi karena perannya paling akhir dalam kunci berlangsungnya rantai makanan. Beberapa contoh pengurai atau dekomposer yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kita adalah ganggang, jamur, bakteri, cacing, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, komponen abiotik. Faktor abiotik adalah faktor tak hidup yang meliputi faktor fisik dan kimia. Faktor abiotik adalah sebagai berikut. Yang pertama, suhu. Suhu berpengaruh terhadap ekosistem karena suhu merupakan syarat yang diperlukan organisme untuk hidup. Ada jenis-jenis organisme yang hanya dapat hidup pada kisaran suhu tertentu. Yang kedua, sinar matahari. Sinar matahari mempengaruhi ekosistem secara global karena matahari menentukan suhu. Sinar matahari juga merupakan unsur vital yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai produsen untuk berfotosintesis. Yang ketiga, air. Air berpengaruh terhadap ekosistem karena air dibutuhkan untuk kelangsungan hidup organisme. Bagi tumbuhan, air diperlukan dalam pertumbuhan, perkecambahan, dan penyebaran biji. Bagi hewan dan manusia, air diperlukan sebagai minum dan sarana hidup lainnya. Misal, transportasi bagi manusia dan tempat hidup bagi ikan. Bagi unsur abiotik lainnya, misalnya tanah dan batuan, air diperlukan sebagai pelarut dan pelapuk. Yang terakhir, tanah. Tanah merupakan tempat hidup bagi organisme. Jenis tanah yang berbeda menyebabkan organisme yang hidup di dalam juga berbeda. Tanah juga menyediakan unsur-unsur penting bagi pertumbuhan organisme, terutama tumbuhan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang tidak pas. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.